warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat Radar Solo TV semuanya. Masih di program Kampus Talk. Seperti yang saya janjikan kemarin, Radar Solo akan menghadirkan akademisi, tidak hanya dosen tapi mahasiswa. Kali ini kita masih di ISI Institut Seni Indonesia Surakarta. Tamunya kali ini adalah orang-orang hebat, khususnya di prodi teater dan pedalangan. Kita sapa beliau siapa saja. Yang pertama ada kepala jurusan pedalangan, yaitu Bapak Bagong Pujiono. Assalamualaikum Pak Bagong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Oke. Berikutnya ada kepala program studi teater Bapak Tafsir Huda. Ya. Assalamualaikum Tafsir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya ini yang paling pojok ini adalah mahasiswa S1 Prodi Teater. Beliau adalah ada Mas Kurota Ayun atau akrab dipanggil Mas Aan ya Mas Aan. Iya. Kabar baik Mas Aan? Alhamdulillah saya. Iya. Begini Bapak-bapak semuanya, kita akan bertanya-tanya karena di luar sana tuh Prodi Teater ke teater dulu ya Pak Bagong ya. Monggo. Ya. Bahwa ada image bahwa di teater itu hanya bermain sandiwara atau bermain adu apa ya istilahnya ya, adu dialog seperti itu. Lah sebenarnya di teater itu seperti apa Mas Tafsir? Apa sih yang didapat mahasiswa teater maupun terobosan-terobosannya di prodi teater menika? Oke, teater ini kalau di prodi teater ISI Surakarta ini lebih mengedepankan pada 4 profil. Kalau dulu awalnya kita hanya 3 profil, yaitu pemeranan, penyutradaraan atau sutradara, kemudian dramaturgi. Mereka hanya berbicara pada wilayah panggung. Nah, kemudian ketika kita survei, ternyata kebutuhan yang justru lebih mendasar untuk persiapan kerja dari lulusan itu justru lebih banyak, tidak hanya pada estetikanya atau di panggungnya, tetapi justru di luar panggung itu sangat luas. Akhirnya di kurikulum 2024 ini kita mencoba untuk merubah profil kita yang tadinya 3 kemudian menjadi 4, yaitu analis pertunjukan, konten kreator, kemudian sutradara, sama aktor profesional. Nah, ini diharapkan kemudian kita tidak hanya berbicara pada wilayah panggung. Sekarang di wilayah-wilayah luar panggung, misalnya konten kreator, sekarang ini sangat sekali membooming gitu. Jadi dan itu di mahasiswa kita itu sudah masuk di wilayah-wilayah itu, yang mereka dari konten kreator itu sudah cukup bisa menghidupi gitu. Kayak ada Bakar Production, kemudian itu juga dulu adalah mahasiswa dari Prodi Teater Fakultas Seni Pertunjukan ISI Surakarta, para pelakunya juga dari kami, kemudian yang ikut di mendapatkan endorse mereka membuka sendiri sebagai pelaku konten kreator sendiri, mendapatkan endorse itu juga sudah banyak. Kemudian kayak misalnya audio yang ada di misalnya kayak di bandara, kemudian kayak di stasiun yang mengisi atas yang suara-suara itu ya, iya. Segera naik ke pesawat atau apa itu ya, iya. Seperti itu. Itu kan juga wilayah dari teater itu. Nah, itu yang kemudian coba kita bidik wilayah-wilayah itu. Kemudian ada pengisi pengisi suara yang ada di kalau TV dubbing misalnya. Dubbing itu juga ternyata cukup menjanjikan, dan kesempatan untuk masuk ke wilayah itu sangat besar. Nah, kita kemudian mencoba untuk mengadopsi itu. Kemudian kita juga di aktor profesional, kita tidak hanya para pemain-pemain di panggung, tetapi juga
mencoba untuk kayak tadi di konten kreator, kemudian juga di televisi, kemudian juga di perfilman, bahkan mereka juga diajari untuk membuat satu karya proyek sendiri. Wilayah-wilayah ini yang kemudian coba dimasuki oleh prodi teater untuk bisa mempersiapkan lulusan-lulusan mahasiswa prodi teater yang memang siap kerja dengan peluang yang cukup banyak, dan kerja kita memang sudah cukup di program-program yang direncanakan dan sudah dilakukan di prodi teater untuk mencapai atas kelulusan mahasiswa yang siap kerja itu juga sudah cukup banyak. Misalnya kita mencoba membuat event-event ya kerjasama dengan prodi yang lain tentunya, tetapi membuat event misalnya di mana yang fosil itu mana tuh? Sangiran. Di Sangiran misalnya, kita bekerja sama dengan Sangiran, kemudian mencoba untuk membuat booming di Sangiran, bahwa Sangiran tidak hanya terkenal dengan fosilnya, tetapi bagaimana memperkenalkan masyarakatnya, orang-orangnya, kemudian produk-produknya, dan itu kita sudah masuk ke wilayah itu yang nantinya barangkali ketika proyek ini atau event ini bisa berkembang, nanti bisa akan menjadi batu loncatan bagi mahasiswa prodi teater. Dan ini juga tidak hanya di Sangiran saja, kita sudah ada di Gunung Kidul, kemudian sudah masuk ke Ngawi dan sebagainya. Oke, artinya luar biasa ya. Persiapan untuk menuju ke, sekarang kan memang mempersiapkan mahasiswa, lulusan mahasiswa yang siap kerja. Intinya kan itu kurikulumnya. Iya. Dan kita sudah menuju kepada itu. Berarti tidak hanya siap kerja ya, kalau diterangkan tadi oleh Mas Tafsir, berarti bisa menciptakan lowongan kerja juga seperti yang tadi Bakar Production begitu. Iya. Bisa mungkin Betul lowongan sekali. pekerjaan ya. Iya. Oke. Misalnya ada sahabat Radar Solo TV yang bercita-cita ingin jadi pemain sinetron atau ingin jadi pemain film, itu masuk teater bisa? Wah, sangat bisa sekali dan sangat memungkinkan sekali. Dan mungkin kerennya di Prodi Teater Fakultas Seni Pertunjukan ISI Surakarta ini dari Prodi Teater yang lain, kita dalam pembelajarannya mengadopsi seluruh pertunjukan-pertunjukan yang ada. Misalnya gini, olah tubuh misalnya. Kita langsung mengadopsi dari pembelajaran yang ada di tari, kita coba untuk diadopsi menjadi olah tubuh, kita ringkas menjadi olah tubuh di teater. Kemudian misalnya musik teater, kita mengajari musik teater, kita mengadopsi pembelajaran-pembelajaran yang ada di Karawitan untuk diringkas menjadi pembelajaran di musik teater. Kemudian misalnya olah vokal, kita mencoba mengadopsi seluruh pembelajaran yang ada di pedalangan, hal-hal yang terkait dengan vokal itu dijadikan mata kuliah olah vokal di Prodi Teater. Artinya sebenarnya Prodi Teater karena memang basicnya tradisi, kita mencoba memberikan pembelajaran dari prodi-prodi yang ada di Fakultas Seni Pertunjukan. Ini diringkas gitu, diajarkan juga di Prodi Teater. Dan juga tidak hanya di seni pertunjukan, karena kita juga ada skenografi, kemudian ada tata artistik, tata lampu dan sebagainya, yang itu mengajarkan pada persoalan-persoalan seni rupa. Artinya mata kuliah seni rupa yang diajarkan di seni rupa itu pun juga diajarkan di Prodi Teater. Nah, kerennya kita di tradisi itu. Kalau kemudian mahasiswa mampu menangkap seluruh pembelajaran yang ada di Prodi Teater, keren gitu. Wah, mantap sekali. Jadi ini kalau di sistem pemerintahan ada istilahnya pelayanan satu atap, jadi masuk ke teater semuanya bisa dapat begitu ya. Mantap sekali. Ya, program kita gitu, dan mempersiapkan mahasiswa yang betul-betul siap dan berkualitas intinya gitu. Wah, kita mantap mencoba sekali. mencapai itu. Oke, tadi Pak Bagong disebutkan sama Mas Tafsir ada ilmu yang dicuri oleh teater untuk diadopsi demikian rupa lah. Dari pedalangan sendiri, apakah mahasiswa itu hanya diajari mendalang atau juga dibekali oleh kemampuan yang lain untuk mengembangkan istilahnya potensi dirinya seperti itu? Oke, matur nuwun.
sekali lagi ya, bahwa tadi yang disampaikan dalam Pak Tafsir bahwa Prodi Teater ISI Surakarta itu basicnya adalah tradisi. Tadi sudah disinggung dari pedalangan, dari tari, karawitan, bahkan mungkin seni rupa gitu ya. Lah terkait dengan yang prodi pedalangan itu sebenarnya yang diadopsi oleh teman-teman di teater itu bagaimana dia mengolah suara. Misalnya di kasus di olah vokal gitu, olah vokal. Jadi bagaimana dia bisa belajar tentang karakter tokoh ya. Terus kemudian bagaimana dia belajar titi laras, bagaimana dia belajar gamelan. Ada beberapa tembang yang mungkin diajarkan seperti mocopat. Lah karena basicnya tradisi, kemudian kita mencoba mengadopsi dan mengkolaborasikan metode yang ada di jurusan lain, kita coba untuk digadukke istilahnya, digadukne dan diuji cobakan untuk menjadi metode pembelajaran di prodi teater. Karena ada mata kuliah yang di prodi teater itu yang memang betul-betul basicnya tradisi seperti kayak wayang wong. Kemudian ada mata kuliah ketoprak. Nah ini dua mata kuliah ini yang menjadi penciri yang tidak ada di prodi teater di perguruan tinggi lain. Seperti itu kira-kira. Oke, jadi di sini saling mendukung ya antara pedalangan, teater, karawitan untuk istilahnya menghasilkan mahasiswa yang siap bersaing di segala bidang begitu. Kita tanyakan buktinya ke Mas Aan ini selaku mahasiswa, apakah benar seperti itu Mas Aan? Itu kayaknya yang disampaikan itu sebagian kecil dari kenyataan. Oh, malah sebagian kecil ya. Oke. Sebagian kecil. Memang kenyataannya khususnya yang saya rasakan ketika masuk di prodi teater itu seperti laboratorium. Jadi setiap ada kelas di situ kita bisa mendalami banyak hal dari konteks kuliahnya apa. Ya kalau yang disampaikan itu di dalam lebih kaya lagi, lebih banyak hal yang dipelajari. Dan kita tidak mempelajari permukaannya saja sampai dalamnya, sampai ke awal mula perjalanannya, sehingga kita menyesuaikan diri kita menghadapi satu keilmuan seperti ini dan kita harus mempraktekannya seperti apa. Asik kalau saya. Banyak hal yang dipelajari, terutama yang tadi disebutkan mahasiswa itu karena zamannya sekarang sudah berkembang. Jadi teman-teman merasa eksplorasi mereka lebih mendapatkan ruang yang lebar di prodi teater. Dan mungkin gini Mas Wahyu, kan sekarang ini kan kurikulumnya MBKM. Betul. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sebenarnya di prodi teater itu jauh sebelumnya kita sudah melaksanakan itu. Karena di pembelajaran di prodi teater itu justru tidak hanya dilakukan di kelas, tapi kita sudah memberikan pembelajaran yang kita kerjasama dengan kantong-kantong budaya. Kita ada praktisi mengajar, misalnya Abah Kirun yang dia juga sebagai empu di prodi teater, beliau juga memiliki sanggar gitu. Nah, pembelajaran kita kemudian kita nyantrek ke tempatnya Abah Kirun. Yang di Madiun? Yang ada di Madiun. Kemudian kita juga nyantre atau belajar juga di Balai Kambang misalnya, atau ke RRI misalnya. Artinya pembelajaran kita memang dari awal itu tidak hanya fokus di dalam kelas, tapi kita sudah mencoba nih belajar ke kantong-kantong budaya, ke para seniman-seniman yang kita pandang mereka kompeten di bidangnya untuk kita mengantarkan mahasiswa ke situ untuk belajar. Hal-hal semacam itu sebenarnya sudah lama kita lakukan di prodi teater. Makanya ketika mahasiswa prodi teater gitu mereka sudah di semester ke pertengahan misalnya di 4 atau 5 gitu, sebenarnya mereka sudah banyak ilmu, tidak hanya dari para dosen tapi juga para seniman-seniman, para empu-empu yang notabene mereka pasti akan menerapkan ini ketika ada proses berkarya misalnya, atau bahkan tidak hanya pada persoalan kekaryaan, karena di prodi teater kan juga ini basicnya penelitian juga. Mereka juga kemudian riset, kemudian observasi, dari itu kemudian mereka melakukan eksplorasi, bisa menjadi penelitian ataupun bisa menjadi kekaryaan.
Intinya gitu. Jadi MBKM sebenarnya sudah kita lakukan Jauh-jauh hari ya? Iya, jauh-jauh tahun gitu. Siap. Berarti ini pihak Prodi sudah menyiapkan sedemikian rupa pembelajaran perkuliahan yang cukup kompleks ya. Berarti sekarang mahasiswanya ini bagaimana bisa mengimbangi materi-materi itu seperti apa, Mas Aan? Kalau materi-materi, alhamdulillah sudah sebagian besar teman-teman bisa menangkap itu dan bahkan bisa melakukan, mengaplikasikan sampai mengembangkan sebenarnya. Tidak ada yang susah sebenarnya kuliah di teater, malah justru asik. Oh gitu. Sekali ya? lagi memang asik. Oke, karena kemarin saya sempat dapat bocoran kalau latihan teater itu katanya seperti orang gila begitu. Kadang disuruh jadi hewan. Betul seperti itu nggak sih? Jadi apa begitu? 1984 ada sebuah karya yang diciptakan Leonardo Cohen untuk menggambarkan patah hati dan cinta yang salah arah. Dia berjudul Rasa Syukur. Memetik dari kejadian Alkitab berdasarkan kisah Daud dan Batsheba, lalu kisah Samson dan Hana. Kisah-kisah yang dipenuhi dengan ilustrasi permasalahan manusia, kekuasaan, cinta, nafsu birahi, pengkhianatan, dan sisi lemah laki. Kita semua mencoba untuk saling menyentuh dengan kata-kata, tapi pada akhirnya semua berakhir diindah hancur. Ya, rasa syukur yang patah. Pandangan sinis terhadap cinta memang sepatutnya ada, karena cinta itu seperti pertempuran, selalu ada sukacita. Ya, seperti itu. Tetapi memang kita tetap pada konteksnya, kita tetap pada kita punya alasan, punya tujuan, punya kepentingan. Kenapa kemudian pembelajarannya, misalnya kita juga melakukan injeksi. Injeksi itu seperti pemanasan gitu, yang ini dilakukan memang bisa jadi 1 jam, bahkan tidak jarang untuk pemula-pemula itu mereka semaput, mereka bahkan ada yang sampai mutah. Itu terjadi juga ya? Terjadi juga. Yaitu karena memang kita akan mempersiapkan mahasiswa yang berkualitas itu tadi. Tetapi latihan itu juga tidak serta-merta untuk dalam tanda petik menyiksa mahasiswa, tidak. Pasti ada tujuan dan kepentingannya. Ya, tidak asal gitu. Tidak asal. Ketika mahasiswa pun disuruh coba kamu riset observasi ke jalanan, lihat itu di sana ada aqua yang diinjak mobil sama satu sandal misalnya. Coba kamu riset, kamu observasi. Kira-kira kalau mereka bisa ngomong apa nih? Mereka berjam-jam gitu suruh mengamati. Itu kadang-kadang juga terjadi. Tapi kemudian pasti akan ada capaiannya, ada target kenapa mereka disuruh melakukan itu gitu. Pasti ada hal-hal yang ingin dicapai. Asik sekali ya. Jadi nggak hanya teori-teori apa begitu, banyak prakteknya juga ya. Jadi kalau misalnya kalau kayak jadi orang gila, kita memang di mahasiswa kita selalu mencanangkan proses terus. Jadikan kampus kita atau prodi teater itu kampus seniman. Jangan kemudian menjadi seniman kampus yang mereka hanya proses di dalam kampus internal aja, kemudian tidak ingin mencapai keluar. Tapi jadikan kampus ini kampus seniman. Kalian harus bisa berproses di sini. Lakukan apapun yang bisa kalian lakukan untuk bisa meningkatkan atas kualitas. Sehingga ya kalau musim-musim ujian terutama, barangkali di pojok sana ada yang eksplor diri dengan
teriak-teriak barangkali nanti di pojok sana ada. Bukan kesurupan tapi ya. Bukan Bukan kesurupan ya. Ya, mereka karena latihan. Latihan itu ya, Mas. Iya, kalau orang yang tidak paham gitu, orang yang tidak, wah ngapain itu bengak Gitu ya? kayak wong edan Iya, iya, bang iya. kayak gitu. Tapi itu adalah proses yang mereka lakukan untuk mencapai, ya barangkali ujian hanya sekedar untuk ujian, tapi yang jelas untuk peningkatan atas kualitas mereka. Oke, menarik sekali. Ini di arah menariknya di pedalangan ini, karena belum lama ini kita peringati Hari Wayang Wayang. Dunia ya, Nggih. Mas Bagong lah. Dalang-dalang cilik ini kan mulai bagaimana ya, perkembangannya sudah mulai ada. Kalau dari pandangan Mas Bagong sendiri bagaimana nih? Pedalangan ini prospeknya seperti apa? Maksudnya oke lah bidang seni ya, tapi kita juga butuh untuk istilahnya menunjang kehidupan lah. Dalam hari ini materi mungkin. Dan ini dari pedalangan sendiri seperti apa mengemasnya untuk hal itu? Ya, sebenarnya kalau di prodi pedalangan itu sudah menyiapkan beberapa kurikulum ya. Kalau kita bicara masalah kurikulum di dalam kampus ya, artinya sebaran-sebaran mata kuliah yang itu mendukung tentang proyek ke depan, artinya dalam konteks profesional, kemudian keilmuan, atau mungkin dalam sisi sebagai seniman dalang itu sudah coba kami siapkan. Lah tentang geliat generasi muda sekarang terkait dengan bagaimana mengenal pertunjukan wayang, saya kira ini sudah mulai agak merangkak. Artinya wayang-wayang sekarang itu bukan hanya berpedoman tanda kutip pada konvensional, tapi sudah mencoba untuk bisa membuka diri dan ada inovasi-inovasi yang itu bagi kalangan anak muda itu sudah mulai menarik. Ada wayang, mungkin ada wayang calung, ada wayang jemblung, ada wayang kampung sebelah yang diprakarsai oleh Mas Lidang Suparman, dan ada wayang-wayang gaya lain, Jong Wendut misalnya. Lah ini sudah mulai berkembang lah. Terkait dengan itu, saya yakin untuk pewayangan atau pedalangan sekarang maupun yang akan datang itu akan semakin terus berjalan, dan itu tidak akan ditinggalkan. Oke, jadi sesuai kemarin tagline-nya Hari Wayang itu kalau nggak salah inovatif apa begitu ya, Iya, Mas Bagong, seperti itu ya. betul. Jadi tidak melulu wayang itu apa ya, wayang purwo ya namanya Iya. ya, wayang kulit itu, tapi juga bisa dikreasikan ke bentuk yang lainnya. Iya. Tapi apakah itu biasanya kan ada yang pro kontra begitu? Nggih. Ini menyalahi pakem lah, apalah seperti itu. Bagaimana menyikapi ini? Apa sudah mulai melunak atau masih aja ada pandangan seperti itu? Kalau bicara pakem, sebenarnya pakem itu kan hanya aturan ya, aja norma-norma ya. Bagaimana kita belajar Udonegoro, bagaimana kita belajar tentang sopan santun dalam pakliran, kan hanya itu aturannya seperti apa. Oh, dari sini keluarnya, kemudian nanti masuknya dari sini, kan seperti itu. Tapi dalam perkembangannya sebenarnya kalau pedalang itu sangat luas ya, artinya bukan hanya bicara masalah pakem saja, tetapi dalam konteks kreativitas itu bisa bermacam-macam. Karena ya kita itu melihat tentang fenomena yang beberapa tahun kemarin, bahkan mungkin beberapa anak muda yang kurang mengenal wayang, mungkin dari kata bahasanya, komunikasinya kurang lancar, atau mungkin dari apa sih wayang sih, ini tokoh siapa, kadang kan kurang kenal ya. Lah dengan terobosan-terobosan ini, apalagi yang kemarin HWD itu diselenggarakan dalam rangka itu. Jadi mengenalkan kembali wayang sebagai sesuatu yang bukan sakral ya, sakral dalam arti ini sesuatu yang primitif dan bukan seperti itu. Tapi kita coba untuk mengedepankan bahwa wayang ini bisa loh dibuat apapun. Dengan konteks perkembangan zaman sekarang ini bisa komunikatif. Cuman pengemasannya yang mungkin agak berbeda dalam arti ya kita tetap belajar tradisi, kita tetap belajar konvensional, tapi dalam kemasan kita tetap mengikuti perkembangan zaman. Oke, seperti itu. Oke. Kalau mungkin di luar sana ada anggapan bahwa wayang itu tergantung yang nanggap misalnya gitu ya, Mas. Kalau nggak ada tanggapan ya nggak makan seperti itu. Lah untuk mengatasi itu apakah ada inovasi untuk mahasiswa dibekali seperti apa? Terus bagaimana sih menumbuhkan audien ini biar suka wayang seperti itu? Upayanya seperti apa, Mas? Iya, yang jelas kita sangoni dulu tentang tentang norma ya, karena itu penting. Sekaliber, mohon maaf misalnya kayak Pak Dedek dalam konteks karawitan, almarhum Pak Bono, Pak Bambang Suwarno, yang notabene adalah dia sudah tingkat internasional, tapi tradisinya luar biasa, konvensional luar biasa, pakemnya juga luar biasa. Lah, kita coba tanamkan kepada teman-teman mahasiswa
ketika kamu pengen berkembang, ya ini pelajari dulu, konvensionalnya dipelajari dulu, pakemnya dipelajari dulu. Lah nanti setelah kalian sudah mengetahui ini, baru kalian bebas tanda kutip ya, untuk mengembangkan sesuai dengan kedewasaan kamu. Jadi selain kita mempelajarkan atau memberikan pelajaran tentang konvensi, pengembangan kita tetap ajarkan. Ya terkait dengan payu atau tidak, laris atau tidak, lah itu tergantung kuasa. amal sholat itu ya. Oke, berarti yang tradisional tadi itu sebagai fondasi gitu, betul. Iya. Kuaskan dulu fondasinya, baru kalau mau berkreasi seperti apa silahkan seperti itu. Yang penting tidak meninggalkan ini gitu ya. Karena sebagian orang, yang penting aku pengen jadi dalang laris begini. Tapi ketika tidak mengerti tentang aturannya, tentang normanya, ya tetap cara makanannya ya mentah. Seperti itu ya, memang fondasi itu harus sangat penting sekali ya sebelum berkreasi. Oke, kita ke Mas Aan lagi. Selama di ISI Surakarta, karya-karya atau kegiatan di luar kampus Mas Aan, apa yang telah dilakukan Mas Aan ini, baik yang mungkin di nasional atau di luar negeri misalnya? Yang kemarin yang terakhir itu di Bali, kita pentas sekaligus mengisi workshop keaktoran di teman-teman sekolah. Ke sekolah-sekolah begitu, roadshow begitu? Sekolah di Bali, ya. Terus sempat kita ke mana? Karanganyar. Karanganyar Pak ya itu? Seragen. Magetan. Terus banyak ya? Iya. Oke. Kalau karya di teater sendiri apa yang sudah ditelurkan ini sama Mas Aan? Misalnya pentas di mana atau kalau apa? Karya kan ada beberapa macam, dari yang modern, realis, itu ada Kebebasan Abadi, Perangkap, terus ada banyak ada beberapa naskah yang sudah digarap. Terus kalau masuk ke pos ada surrealis tuh, dulu KPKP pernah, Mega pernah Waiting for Godot juga pernah, yang terakhir naskah bikinan sendiri. Oke, apa itu Mas? Naskah itu bercerita tentang sekarang lagi gejolak feminis dan lain sebagainya, posisi laki-laki dan perempuan, dan kita coba untuk mengkombin itu, menyamakan pemahaman itu. Jadi emang, dan ini baru tahap kedua. Jadi setelah pentas yang pertama berbicara tentang manusia, ini pentas kedua, kita step selanjutnya kita mencoba untuk berbagi pemahaman, bagaimana sih perempuan, bagaimana laki-laki. Karena sekarang lagi viral itu, ya, lagi booming. Oke ya. Terus kepuasan, selain kepuasan batin, mungkin kepuasan materi seperti apa yang dirasakan Mas Aan selama ini? Ya kalau itu alhamdulillah bisa buat nabung beberapa. Bos, mantap, catat ini, bisa buat nabung. Dolar ini mesti. Terus? Selebihnya apa ya? Yang paling seneng itu kalau mendapatkan sesuatu dari beberapa proses, iso jajak ke konco-konco. Wah, ditraktir terus begitu ya? Iya. Berarti ada nggak rasa kekhawatiran, misalnya dulu satu masuk teater, ada diopo, guna teater misalnya seperti itu, ada nggak yang awal-awal dulu kepikiran masuk teater, udah diopo ya, misalnya saya mau teater ya, misalnya seperti itu. Atau awal masuk teater apa sih yang membuat? Awal masuk teater? Awal masuk teater itu dulu karena bingung besok mau jadi apa. Nah itu dia. Itu awal masuk teater. Setelah masuk teater sekarang udah tahu. Oh gitu ya. Jadi malah justru saya kebalik. Saya itu malah menemukan mau jadi apanya waktu masuk teater. Tercerahkan di teater ini ya. Kalau sebelum masuk teater malah bingung. Lulus SMA itu mau ngapain ya, jadi apa itu nggak tahu. Masuk teater ini baru ngerti. Oh ini loh itu. Oh berarti ada peluang di situ ya. Di teater itu bisa menciptakan peluang tadi itu ya. Banyak sekali. Oke. Justru apa masalah satunya apa, biar mungkin nanti ada calon mahasiswa baru yang tertarik masuk ke teater, oh aku ternyata bisa gini, seperti apa Mas? Pertama yang paling mudah di teater itu bisa menjadi aktor film. Saya katakan itu yang paling mudah. Yang nggak ada yang paling susah sih. Bisa menjadi aktor film, bahkan menjadi aktor tradisi itu
harus menjamin. Jadi memang masuk Prodi Teater ISI Surakarta minimal bisa main ketoprak, bisa main wayang wong. Terus dia bisa menjadi konten kreator, membuat satu acara, membuat satu karya gitu. Oke. Bisa menjadi penelitian juga. Ada beberapa teman-teman yang sudah mulai itu, tapi biasanya jadi peneliti juga menjadi seorang konten kreator. Jadi apa yang dia teliti terus Dijalankan juga. dijalankan juga. Oke. Tapi mungkin untuk aktor politik agak susah mungkin Mas. Ini nggak Kalau ada aktor politik ya. Wah, nggak tahu, itu biasanya Biasa. kepentok itu. Oh, kepentok juga ya? Kepentok, ya melu politik gitu. Oke, Jadi oke. alhamdulillah belum ada. Oke. Jadi Mas Aan ini termasuk mahasiswa spesialis di karya kerjasama. Jadi misalnya kita kemarin kerjasama dengan Bali misalnya, atau dengan Magetan misalnya, atau kerjasama dengan lain-lain. Nah, dia ini yang bidangnya untuk sana riset dulu nih, observasi dulu nih, mau bikin apa nih. Nah, kemudian dia ini yang kemudian menggarap mau bikin apa nih, buat karya apa nih. Nah, gitu. Jadi memang dia dalam tanda petik spesialis untuk karya-karya di kerjasama Prodi Wah, Teater dengan. mantap sekali. Nah, dari situ saya nggak tahu nih, karena kita juga kadang-kadang kerjasama dengan provinsi mana, kabupaten mana. Nah, dari hasil dari kerjasama ini dia terus beribik dewi. Nah, membangun jaringan link gitu ya. Nah, itu yang tidak Iya, pernah iya. ngomong gitu. Oke. Dengan yang mencarikan itu. Tapi ya itu bukan artinya kita justru memang membuka ketika kerjasama ini bukan justru kerjasama antara prodi dengan lembaga atau instansi yang lain, tetapi ini juga menjadi kerjasamanya mahasiswa dengan mitra kita. Langsung Jadi, begitu ya, berarti iya, ya, betul. Justru malah kita justru berharap seperti itu, artinya ketika Prodi Teater sudah menjalin kerjasama dengan mitra misalnya di Provinsi Bali misalnya, justru yang kami harapkan memang mahasiswa justru jalinlah juga kerjasama kemitraan dengan orang-orang yang ada di sana, yang barangkali tiba-tiba kemudian dapat proyek, tolong ini kamu buat ini, itu nah yang itu justru yang diharapkan dari Prodi Teater. Oke. Gitu. Sekarang banyak kasus seperti ini, ketika wisuda kan, wah rame euforia. Tapi setelah wisuda pulang ini mau bisa mau apa, mau kelamar kemana kita, waduh antriannya pengangguran sarjana itu kan sekarang udah banyak sekali kan Mas, sudah nggak terhitung lah. Ada kekhawatiran nggak Mas Aan, wah aku nanti lulus dari sini jadi opo begitu, ada kekhawatiran nggak? Barangkali kalau saya berada di posisi mahasiswa, nggak tahu ya kalau di luar kampus ya, tapi kan mayoritas itu banyak teman-teman di luar kampus juga mengeluhkan hal yang sama. Tapi kalau saya mau khawatir, yang mau dikhawatirkan apa? Jadi mahasiswa sudah ada penghasilan soalnya. Wah mantap sekali, betul. Yang itu yang jadi kayak, enggak, kita jadi mahasiswa saja bisa nabung kok. Untuk ke depan mau beli apa, atau ditabung buat apa. Alhamdulillah sudah ada. Oke, apalagi kalau udah lulus ya, berarti lebih optimal lagi. Harusnya seperti seperti itu. Oke. Harusnya lebih optimal. Ya, itu perlu dicatat teman-teman bahwa di teater itu ternyata cukup menjanjikan. Jadi tidak hanya ilmunya yang seabrek tadi, tapi juga menjanjikan. Itu yang paling dicari sekarang. Tapi ya tergantung juga memang bagaimana mobilnya. Tadi misalnya kayak kita sudah membuka nih kerjasama nih. Kalau memang orangnya juga pasif, mahasiswanya pasif, hanya sekedar ikut pentas kemudian dia tidak ngapa-ngapain, ya barangkali juga Bodoh wae begitu ya. bodoh wae gitu. Tapi kalau kemudian kita sudah membuka jaringan kemitraan, nah mahasiswa kemudian juga aktif untuk menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang berkompeten di situ, barangkali ini pasti akan menjadi jalan lah. Wah, ya, ketika lulus, karena juga banyak juga sih teman-teman dari mahasiswa juga justru mereka mendapatkan tempat itu dari hasil kerjasama prodi dengan lembaga atau di institusi. eksternal ya. Iya. Oke, jadi tidak hanya mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang seperti itu. Jadi harus aktif ini karena sudah pembekalannya sudah maksimal, tapi percuma kalau dari mahasiswanya sendiri istilahnya pasif, istilahnya cuma kuliah nongkrong, kuliah lagi nongkrong lagi seperti itu ya. Turu. Turu tok itu. Iya, itu. Betul ya. Oke. Kalau dari pedalangan sendiri bagaimana Mas istilahnya memotivasi mahasiswa itu meyakinkan bahwa setahu pedalangan ini
baik secara keilmuan maupun ke depan bisa istilahnya menjanjikan, cagak urip lah misalnya seperti itu. Lah saya kira kalau pedalangan itu mungkin ya mohon maaf ya sombongnya itu agak di atas angin. Bos. Karena iya karena memang ya namanya dalang satu kemudian pengerawitnya banyak ya. Bayarannya kan oke dewe kan gitu. Betul, iya. Kira-kira itu. Lah ini yang kita coba tanamkan ke teman-teman mahasiswa bahwa jadi dalang ini nggak ada ruginya. Tapi ya itu tadi, yang penting punya skill kemudian punya kemampuan ke sana dan kreatif lah ya paling tidak itu. Lah ketika dia sudah memiliki modal itu, lah mau ngapain? Kita mau memiliki skill jelas wayangan sekarang yang didol adalah pasar misalnya seperti itu ya. Kita harus bisa mengikuti pasar. Ketika dalang atau mahasiswa itu sudah mulai duwe jeneng, sudah punya nama, apalagi yang mau dikhawatirkan? Ya khawatirannya juga persaingan mestinya kan ya, dia harus tetap harus berkreatif, harus memiliki keterampilan, skill dan sebagainya. Nah, ini yang kami tanamkan dan kami coba memberikan pemahaman bahwa di jurusan pedalangan atau di prodi pedalangan itu nggak ada yang dikhawatirkan. Ada juga peneliti, ada pemikir-pemikir tentang pedalangan, konten kreator juga ada, bagaimana dia harus memasarkan pertunjukan wayang terkait dengan media, sosmed dan sebagainya. Itu mereka sudah ada jalannya sendiri. Kalau dia pengen ke dalam konteks praktek, dalam skill, yaitu dia harus mengasah keilmuannya betul. Nah, mulai dari semester 1 sampai lulus, kita coba ajarkan untuk bagaimana sih untuk mencapai dalang menjadi payu di pasar, bisa diterima oleh masyarakat. Itu kira-kira. Payu itu kalau di Siserata PY artinya mendapat job lah seperti ya. Oke. Kalau prestasi sendiri yang terbaru dari mahasiswa pedalangan pentas di mana atau seperti apa? Iya, ada beberapa kemarin ya yang juara nasional juga tentang Pakliran Padat, dan ini baru ada kerjasama dengan Singapura yang melibatkan beberapa mahasiswa dari pedalangan. Baru seminggu paling bersama. Oh ya, Pak Wakil Dekan ya berarti ya ke Singapura. Oke. Pak Tafsir, untuk calon mahasiswa baru ini yang misalnya ingin tertarik masuk teater, apa yang perlu disiapkan? Kalau untuk persiapan sebenarnya karena kita di 3 jalur ya, ada yang jalur prestasi, kemudian jalur akademik dan jalur mandiri. Untuk yang akademik barangkali memang ya karena ini yang menjaring itu dari negara, dari pemerintah, maka persiapkan nilai-nilai akademiknya yang bagus juga. Kalau persoalan prestasi, di jalur prestasi sebenarnya prestasi apapun akan kita wadahi. Kita tidak hanya menilai prestasi itu dari prestasi teater. Prestasi apapun akan menjadi peluang untuk bisa masuk di prodi teater. Karena di prodi teater itu juga ada satu mahasiswa yang mereka juara 10 bahasa misalnya. Yang kemarin juga sempat di juga ya, itu ya? Iya, di Radar Solo juga. Kemudian dia barangkali secara skill teater atau di prestasi teater sangat minim gitu. Tapi ketika dia punya kemampuan di bidang bahasa, kita wadahi. Ya akhirnya kemudian mencetuskan dia mampu menjuarai 10 bahasa di tingkat nasional. Kemudian kemarin juga sempat dia menjadi juara, termasuk juara yang terpilih di lomba buat puisi se-Asia Tenggara misalnya. Mantap. Iya, artinya kalau persoalan prestasi, apapun prestasinya kita akan menerima, itu akan menjadi nilai tambah begitu nilai ya. tambah ketika masuk di prodi teater, dan akan kita wadahi atas prestasinya. Nah, kemudian untuk jalur mandiri memang ya dia harus setidak-tidaknya sudah pernah melihat teater, sudah tahu teater. Walaupun tidak bisa, jangan khawatir. Kita juga akan mendidik sesuai dengan kapasitasnya. Artinya ketika di
perkuliahan kelas barangkali, karena banyak juga mahasiswa kita yang sejak awal masuk gitu mereka hanya sekedar tahu tentang teater tetapi belum pernah dia terjun langsung atau ikut dalam satu kegiatan berteater, banyak juga. Nah, jangan khawatir, kita di luar pembelajaran atau ekstrakurikuler kita juga akan memberikan wadah yang namanya laboratorium. Wow. Jadi laboratorium yang diadakan di Prodi Teater ini juga akan membantu dalam pembelajaran di kelas, menggali, mengembangkan, dan juga akan memberikan ruang untuk mereka berkreativitas. Jadi yang penting memang ada niat dulu. Ada niat ya. Karena sebenarnya di teater itu persoalan bakat itu nomor sekian. Yang penting niat dulu. Niat, ya. Karena ketika niat itu ada, mereka ikhlas dan legowo untuk mengikuti pembelajaran dan latihan, insya Allah persoalan bakat itu kemudian akan muncul. Karena semua orang pasti sebenarnya punya punya sedikit bakat alam itu bakat tadi. alam Iya. untuk berteater itu pasti ada. Oke. Kalau dari Pak Bagong dari pedalangan itu bagaimana untuk teman-teman calon mahasiswa baru atau seperti apa yang menarik untuk disampaikan di pedalangan? Ya, yang jelas pedalangan tidak akan mati. Itu motivasinya pertama. Dan dalang-dalang terkenal itu sebagian juga alumni kami di misalnya kayak Pak Cahyukun tadi, kayak Sigit Arianto, kayak Mas Kangko dan sebagainya, itu adalah alumni kami yang ini memiliki nilai, ya, memiliki nilai di masyarakat, artinya seperti itu, dan dimaui oleh masyarakat. Jadi saya kira dengan belajar di prodi pedalangan dan kita belajar bareng ya istilahnya ya. Jadi itu yang kita bisa berikan sesuatu yang bahwa pedalangan itu nggak akan berhenti, nggak akan mati, apalagi dengan beberapa dosen yang mungkin bisa dikatakan kompeten ya, kayak misalnya Pak Purbo yang jelas sudah sekali berbeliau, kemudian ada Pak Sukron selaku empu, kemudian ada Pak Joko Rianto dan sebagainya. Ini menjadi pemantik sebenarnya bagi teman-teman. Bahkan karena saya bicara seperti ini bisa dilihat ketika dari tahun per tahun itu mahasiswanya meningkat, Mas. Wes, alhamdulillah. Jadi dari misalnya yang tadinya mungkin bahkan dulu itu pernah satu angkatan itu hanya 6. 6 betul-betul 6. Lah kemudian naik lagi dan sekarang hampir 40-an. Nah. Yang kacau itu kalau pelajaran, kalau mata kuliah, gitu. praktek. Karena ya, banyak ya. Mahasiswanya banyak, kemudian dosennya sudah semakin sedikit, dan ini yang agak merepotkan waktunya ya. Tapi kita cobalah untuk memberikan yang terbaik bagi teman-teman mahasiswa untuk ya belajar. Mantap. Bagaimana dia belajar tentang wayang, tentang konsep-konsep pertunjukan wayang, dan bagaimana dia harus menghadapi pasar yang era sekarang harus seperti apa lah. Kita coba untuk memberikan informasi itu. Siap. Oke, yang terakhir dari Mas Aan, pesan-pesannya untuk calon mahasiswa baru maupun mahasiswa yang sudah ada di ISI Surakarta seperti apa? Pesan-pesannya yang penting teman-teman punya niat seperti yang dikatakan Pak Tafsir. Kalau datang ke Solo, segera adaptasi dengan kebudayaan yang ada di Surakarta, unggah-ungguh dan lain sebagainya. Terus yang terakhir yang paling penting, tidak boleh malas-malasan. Oke, itu ya menarik sekali. Itu tadi dari obrolan kita dengan para akademisi dari Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Surakarta. Banyak pelajaran yang bisa dipetik, bahwa kuliah di ISI Surakarta tidak hanya menjadi, kalau kemarin kita sebutnya seniman sobo tarup begitu, tapi juga bisa mengeksplor ke eksternal. Tapi syaratnya itu tadi yang disampaikan Mas Aan, tidak boleh malas atau istilahnya mager kalau sekarang ya banyak malas gerak, tapi harus mampu memacu diri untuk menghasilkan karya, karena para dosen di ISI Surakarta sudah sangat berkompeten, membekali beragam pengetahuan, itu harus diaplikasikan di luar sana. Begitu, terima kasih Mas Bagong, Pak Sami-sami Tafsir, Mas Aan atas waktunya. Nanti lain kali kita ngobrol lagi.
Demikian obrolan kita dengan Kaprodi Teater, Mas Tafsir Huda, dengan Mas Aan sebagai mahasiswa teater juga, dan Pak Bagong Pujiono sebagai kajur pedalangan. Simak terus program Kampus Talk di Radar Solo TV. Banyak informasi tentang pendidikan yang akan kami liput. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nggih, sami-sami nggih. Nggih. Mas Aan, terima kasih. Siap.